Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah kembali izinkan kita untuk berkumpul dalam rangka melaksanakan sebuah aktivitas yang disebut dengan thalabul ilmi. Bersama-sama kita akan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan agama kita yang harus kita ketahui. Mudah-mudahan bisa menguatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perkara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi pernah mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan malam yang berbahagia ini pembicaraan kita masih seputar tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang sudah pernah kita sampaikan hadisnya pada 2 minggu sebelumnya. Malam ini kita akan melanjutkan membacakan tentang faidah-faidah yang ada pada hadis tersebut. Masih ingat insya Allah kisahnya ya? Saya ulangi, insya Allah malam ini kita akan berdialog tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang sudah kita sampaikan hadisnya di 2 pertemuan sebelumnya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menyampaikan pertama tentang siapa sosok Nabi Musa alaihissalam, yang kita menyebutkan dengan beberapa dalil yang ada kalau beliau termasuk Nabi yang sangat istimewa dan punya karakter yang juga sangat luar biasa, sampai-sampai beliau disebutkan oleh Al-Quran dalam Al-Quran sebanyak kurang lebih 135 kali. Adapun Nabi Khidir alaihissalam, ikhwan fillah, beliau tepatnya adalah seorang nabi. Walaupun ada ulama yang mengatakan beliau adalah malaikat yang menyerupai manusia, sebagian mengatakan beliau adalah seorang alim, bukan seorang nabi tapi orang solih. Cuman pendapat yang paling kuat adalah Nabi Khidir merupakan seorang nabi juga, sehingga ini membantah perkataan orang-orang sufi yang mengatakan bahwasanya wali itu derajatnya di atas para nabi. Kita tegaskan ini satu pernyataan yang keliru. Rasul dan Nabi Allah merupakan orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah, baru di bawahnya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang beriman gitu. Ikhwan fillah, dalil yang menunjukkan kalau para nabi itu orang-orang yang mulia adalah seperti firman Allah dalam Al-Quran berkenaan dengan
Kita kan meminta kepada Allah Pak dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalannya orang-orang yang tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapakah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan minan nabiyyina was-siddiqina was-solihina wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Yang telah diberi nikmat adalah pertama para nabi, Pak. Kemudian para siddiqin, kemudian orang-orang soleh dan orang-orang yang mati syahid. Penyebutan nabi di kelompok pertama yang dapat nikmat menunjukkan mereka lah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang-orang yang kedudukannya melebihi para nabi selain para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah. Ini kata, kalau kita mengutip perkataannya salah seorang ulama, beliau pernah mengatakan kaidah yang disepakati oleh para ulama ini tentang para nabi merupakan orang-orang yang mulia itu dirancukan oleh orang-orang munafik. Dirancukan oleh orang-orang munafik, lalu dimunculkan satu pemahaman baru kalau wali Allah lebih baik daripada para nabi, sehingga nanti kalau itu diyakini, orang yang dianggap wali kadang suka datang dengan syariat baru, Pak, karena dianggapnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan para nabi. Makanya hati-hati, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini Khidir merupakan salah seorang nabi yang kata Nabi SAW, penyebutan Khidir itu dikarenakan beliau dalam sebuah riwayat kata Nabi, beliau pernah duduk di satu padang pasir, tapi tiba-tiba padang pasir berubah jadi hijau, Pak. Saking berkahnya sosok yang mulia ini. Memang siapa nama aslinya? Sebagian mengatakan nama aslinya adalah Balkan ibnu Mulkan. Sebagian mengatakan namanya Balkan, ayahnya Malkan. Ikhwan wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya ikhwan fillah, kita bacakan di antaranya pertama tentang faidahnya adalah pentingnya seorang manusia yang sudah mengetahui ilmu Allah, dan ilmu itu sudah jelas-jelas benarnya, Pak, untuk diungkapkan di hadapan orang-orang yang salah pemahamannya. Masih ingat ya? Kita menyampaikan kasus Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau didatangi seorang tabi'in lalu mengatakan, wahai guruku, wahai Ibnu Abbas, ada orang mengklaim bahwasanya Nabi Musa yang ketemu dengan Khidir bukan Nabi Musa yang ada pada Bani Israil. Dengan tegas beliau mengatakan telah berdusta musuh Allah. Kemudian beliau mengatakan, aku mendengar Ubay bin Ka'ab mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu disampaikanlah hadis yang menyatakan kalau Nabi Musa yang bertemu dengan Khidir betul-betul Nabi Musa yang ada pada Bani Israil. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah, faidah yang lain adalah al-murafaqatu fis safari. Al-murafaqatu fis safari, pentingnya untuk mengajak teman ketika melakukan safar, Pak. Pentingnya mengajak teman untuk melakukan safar. Maksudnya kalau kita melakukan sebuah perjalanan, upayakan tidak melakukan perjalanan seorang diri, tapi ajak orang lain untuk menemani perjalanan kita, Pak. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika akan berangkat menemui hamba Allah dalam rangka menuntut ilmu, beliau mengajak Yusya bin Nun, salah seorang sahabat termasuk muridnya. Malah dalam sebuah riwayat Nabi pernah menekankan kepada kita, ikhwan fillah, larangan untuk safar seorang diri, Pak. Larangan safar seorang diri, ikhwan fillah rahimakumullah. Di antaranya ada sebuah hadis yang pernah Nabi sabdakan dalam, nanti bisa Bapak temukan hadisnya di kitabnya Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-raqibu syaitanun
warraqibani syaitonani wattalatatu raqbun, kata Nabi. Orang yang sapar seorang diri itu dibarengi sama setan. Orang yang saparnya 2 orang itu pun sama dibarengi sama setan. Tapi kalau saparnya 3 orang, maka itulah sapar yang sesungguhnya sapar, kata beliau. Maksudnya setan tidak mampu menguasai orang yang banyak, Pak. Di hadis yang lain Nabi juga mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma'alamu masarorokibun bilailin wahdahu." Seandainya, kata Nabi, orang-orang tahu tentang akibat buruk yang akan muncul dari pepergian seorang diri, maka dipastikan mereka tidak akan melakukan sapar seorang diri, apalagi di malam hari. Kata Nabi SAW. Makanya ini sekali lagi anjurannya adalah kalau safar upayakan tidak seorang diri. Yang berikutnya kemudian dikatakan dalam penjelasan sebagian para ulama, selain dianjurkan untuk ngajak teman dalam safar, Pak, diupayakan pula sunnahnya ketika safar itu ngajak teman, cari teman yang solih, cari teman yang baik, Pak. Jangan asal ngajak teman gitu, ikhwanillah. Nabi Musa memilih Yusha bin Nun, murid terbaiknya, ikhwanillah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya kata Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallilahu. Seseorang itu agamanya tergantung sahabat-sahabatnya. Maka lihatlah rekan-rekannya kalau kamu ingin tahu bagaimana agamanya. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, matalu al-jalisi solihi wa su'i kahamil miski wa nafi al-kiri. Berteman dengan orang yang baik dibandingkan dengan berteman dengan orang yang buruk, itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi dan berteman dengan seorang pandai besi. Kalau berteman dengan orang baik kayak orang berteman dengan penjual minyak wangi, Pak. Tapi berteman dengan orang yang buruk seperti berteman dengan seorang pandai besi, ikhwanillah. Apa maksudnya? Ketika kita berteman dengan orang-orang baik, termasuk temani oleh orang yang baik, maka insya Allah keberkahannya akan sangat banyak. Ikhwanillah rahimakumullah. Ini maka diupayakan, ya, diupayakan. Berikutnya kemudian ikhwanillah dikatakan tawdihul hadaf lil murafiq hatta la yakhfa alaihi al-amru. Ketika Anda melakukan safar kemudian ngajak seseorang untuk menemani Anda, maka jelaskan kepada teman Anda apa tujuan safar tersebut. Jangan sampai dia pun bingung mesti ngapain, ikhwanillah. Nabi Musa alaihi salam ketika meminta Yusha bin Nun untuk menemaninya, beliau sampaikan tujuannya apa, Pak? Mau ngapain selama dalam perjalanan? Di Al-Kahfi ayat yang ke-60 beliau diantaranya mengatakan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Beliau mengatakan, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, kepada orang yang menemani safarnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum ketemu 2 pertemuan laut, Pak. Atau sebelum ketemu tempat bertemunya 2 laut. Walaupun kata beliau, aku harus berjalan bertahun-tahun untuk mendatangi tempat tersebut. Disampaikan ke budaknya. Kita pun demikian, Pak. Kita mau contoh ke Jakarta, butuh teman, temanilah ke Jakarta. Saya mau ada urusan A, urusan B, urusan C, gitu. Ini hikmah yang lainnya. Berikutnya kemudian ikhwanillah dikatakan istishabu syab qad yakunu ahyanan afdalu min istishabil kabir. Berteman dengan orang yang lebih muda ada kalanya lebih baik daripada berteman dengan orang yang lebih tua, Pak. Atau mencari teman yang lebih muda ada kalanya lebih baik daripada mencari teman yang lebih tua. Nabi Musa ketika akan safar yang dipilih orang yang lebih muda, ikhwanillah. Begitu pula Nabi Muhammad kadang yang dipilih Ibnu Abbas, Abu Hurairah gitu, Pak. Walaupun ada kalanya dengan Abu Bakar, dengan Umar.
yang usianya hampir sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini hikmah berikutnya. Berikutnya kemudian wuku'un nisyan lil bashari. Di hadis ini ada keterangan tentang manusia betul-betul bisa mengalami lupa. Ya, lupa itu hal yang lumrah lah gitu. Kita menyampaikan di hadis yang kita bacakan bagaimana pembantunya Nabi Musa lupa untuk mengabari kalau ikan yang dibawa itu hilang. Berikutnya kemudian al-anbiya ubasyarun ya'kuluna wa yashrabuna haitsu akhdaz zadi ma'ahu. Pelajaran yang lain adalah bahwasanya para nabi itu manusia biasa. Mereka makan, mereka minum, malah mereka ketika akan melakukan safar bawa bekal kayak orang-orang biasa lainnya, Pak. Jadi tidak mengandalkan, walaupun Allah bisa bantu kapan saja, Pak, tidak mengandalkan kewelah gampang tinggal minta ke Allah turun gitu, tidak demikian. Tapi juga nyiapin bekal untuk perjalanannya. Ini Nabi, Pak. Kalau Nabi saja demikian tawakalnya kepada Allah, maka kita pun dituntut hal yang sama, ikhwan fillah. Jangan cukup dengan keyakinan Allah pasti bantulah, Allah pasti, tenang saja, pokoknya Allah pasti bantu. Betul, memang Allah pasti bantu. Tapi juga dilihat seusaha kita, ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah, qudratullah ta'ala alladhi yuhyi wa yumit wa huwa qadirun ala ihya'il mauta. Di hadis ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah, bagaimana Allah bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Yang mana kata para ulama tentang ikan, Mbak. Kita pernah menyampaikan, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ikan yang dibawa oleh Nabi Musa, yang diperintahkan oleh Allah, kan ketika Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya akan aku bisa bertemu dengan Khidir, dengan hamba yang kau bilang lebih tahu dibandingkan diriku. Kata Allah, ambil seekor ikan, letakkan di sebuah keranjang, lalu kemudian jalan. Kalau engkau menemukan ikan itu hilang, maka di sanalah hambaku berada. Nah, kata para ulama, ikan yang dibawa ini udah mati, Pak. Udah mati, ikhwanillah. Tapi kemudian tiba-tiba ikan ini ketika di batu besar hidup dan loncat dari keranjang, kemudian kayak melangkah gitu, Pak, loncat sampai nyatu lagi ke alam laut, ikhwanillah. Ke alamnya, ke lautan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang bisa menghidupkan yang mati, ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah disebutkan penjelasan oleh para ulama, fadlul ilmi haitsu safaron nabiyyu minal anbiya'i fi talabihi. Di keterangan ini ada keutamaan untuk melakukan talabul ilmi, terutama ikhwan fillah rahimakumullah, terutama melakukan safar dalam rangka mencari ilmu. Ya, saya ulangi. Di hadis ini tentang pentingnya mencari ilmu dan anjuran untuk melakukan safar dalam rangka mencari ilmu. Maksudnya jangan hanya sekedar menuntut ilmu di tempat tinggal kita, tapi kali-kali harus keluar, Pak. Keluar, sebagaimana keluarnya Nabi Musa dari kampungnya menemui Khidir alaihissalam. Malah kemudian kata para ulama, hal ini diikuti oleh orang-orang salaf terdahulu, termasuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan sebuah riwayat yang disampaikan oleh sebagian para ulama di hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab Hilyah Thalibul Ilm. Dikatakan bahwasanya ikhwan fillah rahimakumullah, ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Al-Harith. Uqbah bin Al-Harith. Uqbah bin Al-Harith ini menikah dengan seorang perempuan, ikhwan fillah rahimakumullah, putri dari Abu Ilhab bin Aziz. Nikah. Kemudian ketika sudah menikah, ikhwan fillah rahimakumullah, fa'atathu imra'atun, datang seorang perempuan kepada Uqbah bin Al-Harith. Lalu perempuan ini mengatakan, inni qad ardaqtu Uqbata wallati tazawwaja.
Wahai Uqbah, demi Allah, kata dia, aku ini adalah perempuan yang dulu pernah menyusuimu dan juga pernah menyusui istrimu. Pernah menyusui istrimu. Jadi Uqbah dengan istrinya adalah saudara sepenyusuan, Mbak. Faqallahu Uqbah, ma'a'lamu annaki arda'atni. Uqbah mengatakan, masa sih? Kok saya nggak tahu kalau engkau pernah menyusuiku? Wala ahbartani, dan kenapa engkau tidak ngasih kabar kepadaku sebelum-sebelumnya? Akhirnya mendengar hal tersebut, beliau waktu tinggal di Mekah, Pak, ingin memastikan hukumnya, berangkat ke Madinah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan farokiba ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam bil Madinati. Akhirnya Uqbah berangkat menunggangi kendaraannya ke Madinah untuk ketemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasa'alahu, beliau pun kemudian bertanya kepada Rasul tentang apa yang dialaminya. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa wa qad qila. Kata Nabi, mau bagaimana lagi? Antum sekarang sudah tahu hukumnya, nggak boleh. Akhirnya apa, Pak? Fafaraqaha Uqbatu wa nakahat zaujan ghairahu. Akhirnya Uqbah menceraikan istrinya dan istrinya menikah dengan laki-laki lain kemudian harinya. Kata para ulama di sini Uqbah jelas, Pak, untuk memastikan sebuah ilmu datang dari Mekah ke Madinah. Sekarang aja kan Mekah Madinah kalau kita naik bis, Pak, kurang lebih butuh 5 sampai 6 jam. Dulu bisa sampai 2-3 hari, ikhwanullah. Kata sebagian para ulama, dulu jarak tempuh kosor kan 80 km. Itu ditempuh kurang lebih 2 malam. 80 km. Berarti jarak Mekah Madinah 450-an meter, kilometer, maaf. Berarti berlipat-lipat jaraknya, jarak tempuhnya. Untuk apa? Memastikan kebenaran sebuah ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah, memastikan kebenaran sebuah ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya ada kasus contoh yang lain disebutkan oleh sebagian para ulama, bagaimana para salaf, ikhwan fillah, betul-betul melakukan safar untuk mencari ilmu. Pertama, pernyataan Sa'id bin Musayyib, salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, aku terbiasa bepergian selama berhari-hari untuk mencari satu hadis. Bepergian selama berhari-hari untuk mencari satu hadis. Abu Aliyah juga pernah mengatakan, kami pernah mendengar sebuah hadis dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tinggal di Basrah dan sahabat ini tinggal di Madinah. Tiba-tiba ada orang ngasih kabar, si fulan sahabat Nabi di Madinah ngomong begini. Untuk memastikan kebenarannya, beliau berangkat dari Basrah kemudian ke Madinah, menanyakan hadis tersebut. Itu biasa mereka lakukan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada seorang ulama lain namanya Imam Muhammad bin Ishaq bin Manda. Beliau bepergian untuk mencari ilmu selama kurang lebih 20 tahun, Pak. Dimulai prosesnya ketika usia 45 tahun dan kembali ke kampungnya setelah usia 65 tahun, Ikhwan fillah. Jadi ketika 45 tersadar dia butuh ilmu, akhirnya safar tuh, Pak, 20 tahun. Baru balik setelah usianya 65 tahun nih, walhamdulillah. Dan ketika itu beliau baru menikah di usia 65 tahun dan baru punya anak setelah itu, Pak. Kita kan kadang kalau usia sudah 40 ke atas alasannya, udah tua, ngeskolot, sudah bukan waktunya mencari ilmu, kan gitu, Pak. Kebanyakannya. Beliau justru enggak, kebalikannya, Pak, sampai mengabaikan pernikahannya karena merasa sadar akan butuhnya ilmu dalam diri beliau. Berangkat kemudian 20 tahun di Malafillah, baru pulang setelah 20 tahun. Siapa namanya? Imam Muhammad bin Ishaq bin Mandah. Seorang ulama yang lain namanya Masruq bin Ajdah. Beliau pernah mengatakan, aku mengelilingi dunia dalam rangka menuntut ilmu. Malah ada satu sosok ulama, Masya Allah, ya Fillah, namanya Al-Hafidh Abul Ala Al-Hamdani rahimahullah. Beliau berjalan kurang lebih 150 km, Pak. 150 km sambil membawa kitab, Pak, di punggung beliau. Untuk apa? Mencari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ulama zaman dulu.
Malah ada salah seorang ulama ikhwan fillah yang disampaikan, Ibnu Khalkan pernah berkata ketika beliau memberikan penjelasan tentang biografi seorang ahli tafsir namanya Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari. Dikatakan bahwasanya ulama ini atau Az-Zamakhsyari salah satu kakinya diamputasi, Pak. Diamputasi. Kenapa sampai diamputasi? Ternyata alasannya adalah beliau pernah singgah mencari ilmu di sebuah daerah yang lagi turun salju. Saking dinginnya itu kaki harus dipotong, Pak. Saking dinginnya, dan dipotong, diamputasi, diganti dengan kaki kayu. Tapi Masya Allah, walaupun kakinya sudah jadi kaki kayu, beliau tetap kalau sudah normal, sehat lagi, Pak, jalan lagi mencari ilmu. Safar lagi mencari ilmu. Siapa namanya? Namanya Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari Al-Khawarizmi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi dipotong kaki gara-gara melakukan rihlah dalam rangka mencari ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian dikatakan ada salah seorang ulama yang lain namanya Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi. Beliau juga sama diamputasi jari tangannya gara-gara pernah di perjalanan untuk ilmu datang ke sebuah daerah yang amat sangat-sangat dingin, Pak. Sampai kaku gitu. Allahul musta'an. Makanya kata sebagian para ulama ketika mereka mencontohkan kepada kita tentang pentingnya sabar dalam mencari ilmu, kita pun kalau memungkinkan diupayakan, Pak, harus bisa melakukan hal yang sama. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Beliau pernah mengatakan barang siapa yang tidak pernah pergi untuk menuntut ilmu, maka yang tidak pernah barang siapa yang tidak pernah pergi untuk menuntut ilmu, maka dia tidak akan didatangi oleh orang lain untuk mencari ilmu daripadanya. Dan barang siapa, kata beliau, yang tidak pernah pergi dalam masa belajarnya untuk mencari guru, maka tidak akan ada orang yang datang kepadanya untuk belajar kepadanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini keutamaan, kemuliaan mencari ilmu, terkhusus sabar dalam mencari ilmu, Pak. Jadi harus tega terkadang, Pak, ketika kita mondokin anak yang jauh dari tempat tinggal kita ke mana, ke daerah Bogor lah, Bandung lah gitu, atau mana lah gitu. Kadang mesti tega hal seperti itu kita lakukan. Selain nambah pengalaman bagi anak, tapi juga untuk menambah keberkahan dalam proses pencarian ilmunya, ikhwan fillah. Ini faidah yang lainnya, ikhwan fillah. Berikutnya kemudian dikatakan, ikhwan fillah, faidah yang lain adalah mana? Sebentar, saya bacakan di kitab yang lain, Pak, penjelasan sebagian para ulama. Masyru'iyatu khidbati ahli ilmi wal fadli faqad kana Yusha yakhdumu Musa alaihi salam wa kana Anas bin Malik yakhdimu ar-Rasula sallallahu alaihi wasallam. Ada syariat dalam agama kita, yaitu memberikan pelayanan kepada orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang punya kemuliaan. Sebagaimana Yusha bin Nun memberikan pelayanan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Anas bin Malik pun demikian, memberikan pelayanan menjadi pembantu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kemudian masyru'iyatu ikhbari rajuli an ta'bihi wa mu'anatihi, tentang kebolehan kalau kita merasakan capek dalam sebuah perjalanan untuk ngomong ke teman kita, capek nih, istirahat dulu yuk. Itu hukumnya boleh, Pak. Hukumnya boleh, bukan termasuk bagian dari mengeluh. Kita lagi safar, perjalanan, atau mungkin lagi olahraga atau melakukan sebuah aktivitas, lalu merasa letih dengan aktivitas tersebut, maka hukumnya boleh untuk bilang ke teman kita kalau kita kecapean. Sebagaimana Musa alaihissalam bilang ke pembantunya setelah jalan berhari-hari, Pak, dikatakan kan di hari sampai 1 hari 2 hari 1 malam,
Nabi Musa mengatakan, laqad lakina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita sudah menemukan, merasakan keletihan yang sangat luar biasa dari perjalanan ini. Maka hal ini tidak menjadi bagian dari mengeluh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dengan catatan, kata para ulama, jangan sampai ada terkesan, Pak, kayak orang yang benci sama takdir Allah. Berikutnya kemudian dikatakan al-khadiru la ya'lamu minal ghaibi illa ma'a'lamahu Allahu bihi walidha fa innahu lam ya'rif Musa hatta sa'alahu wa lam ya'rif al-ghayah min hudurihi ilaihi hatta a'lamahu. Di hadis ini jelas kalau Nabi Khidir tidak mengetahui hal yang gaib kecuali apa-apa yang Allah ajarkan saja kepada beliau. Saya ulangi, Nabi Khidir tidak tahu tentang hal yang gaib kecuali hanya yang Allah ajarkan saja. Buktinya ketika ketemu dengan Nabi Musa, Nabi Khidir tanya, Anda siapa? Saya Musa, Musanya Fir'aun, Musanya Bani Israel. Nabi Musa mengatakan iya. Oh gitu. Kalaulah beliau tahu hal yang gaib, maka nggak perlu Nabi Khidir nanya siapa Anda kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi begitu pula nabi-nabi yang lain, Pak. Pengetahuan Nabi terkait hal-hal yang gaib hanya sebatas yang Allah kabarin saja. Untuk hal gaib yang tidak Allah berikan pengetahuannya, para nabi pun tidak mengetahuinya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan pernah ditanya oleh malaikat Jibril dengan perkataan, mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan kiamat terjadi? Apa kata Nabi? Orang yang nanya lebih tahu dibandingkan orang yang ditanya. Ya Nabi begitu. Karena Nabi memang tidak tahu kapan kiamat terjadi, Pak. Maka kalau Nabi saja tidak tahu hal yang gaib kecuali yang Allah berikan pengetahuan kepadanya, maka apalagi orang-orang yang seharusnya di bawah para Nabi. Maka hati-hati dengan kadang klaiman sebagian orang nih, yang seolah-olah tahu hal yang gaib. Tahu tentang malaikat penjaga neraka, tahu tentang malaikat di alam kubur, nanti bakal sebegini, bakal begini, bakal begini. Malah ada sebuah pengakuan kalau yang penting percaya kamu akan aman dari siksa alam kubur, pasti masuk surga, nanti saya bantu gitu. Ini kan ngaco, ikhwanullah. Ini ajaran yang ngaco, ikhwanullah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwanullah dikatakan laisa kullu ma yadunnul insanu annahu qadirun ala fi'lihi yaf'aluhu. Fa Musa qala lil 'abdi as-salihi satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra. Tsumma tabayyana lahu sidqa dhannil 'abdi as-salihi tsumma tabayyana lahu sidqu dhannil 'abdi as-salihi fihi. Fa huwa lam yastati sabran ma'ahu. Artinya ikhwanillah, seseorang itu ketika dia merasa yakin untuk mengerjakan sesuatu, maka keyakinan ini belum bisa dipastikan kalau dia betul-betul mampu mengerjakannya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ketika ketemu dengan Nabi Khidir lalu minta izin untuk bisa mencari ilmu, kata Nabi Khidir apa? Kamu nggak akan bisa sabar. Tapi kata Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabira. Kamu akan menemukan aku insyaallah dalam keadaan bersabar. Dan aku tidak akan membantah setiap perkataan ataupun perbuatanmu. Itu pernyataan Nabi Musa, Pak. Tapi ternyata pada faktanya nanya lagi gitu. Sampai 3 kali. Maka hati-hati, kalau Nabi saja demikian, kita pun jangan 100% percaya sama orang yang memastikan kalau dia mampu melakukan sesuatu, Pak. Apalagi kalau dia tidak mengatakan kalimat insya Allah. Kadang kita selalu percaya kan dengan hal-hal yang diomongkan, Pak, yang dibicarakan, yang diungkapkan. Terutama pas ketika pemilu kan banyak orang-orang yang bakal begini, sampai orang kemudian terbuai gitu. Setelah jadi malah kadang satu pun nggak terwujud. Padahal awalnya kita sudah optimis banget, pasti benar. Maka hati-hati, ikhwanillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwanillah dikatakan qamal abdus salihu bi aibis safinati
wa qatlal gulami wa qad ahbaru anna hadha alladhi qama bihi bi amrillahi wa iradatihi walidha la yajuzu li ahadin la ya'tihi al-wahyu minas sama. Ketika Nabi Khidir alaihissalam merusak kapal yang tengah ditungganginya dan membunuh anak kecil yang tengah bersama yang ditemuinya, Pak, Nabi Khidir kemudian menjelaskan alasannya kenapa beliau melakukan hal semua itu. Kata beliau, kalau aku mengerjakan hal tersebut atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak diperbolehkan bagi siapapun, Pak, yang tidak dapat wahyu untuk melakukan perkara-perkara yang seolah-olah dipastikan datang kebaikan dari itu. Kayak ada sebagian orang kadang suka dengan optimis ngasih minuman ke orang yang sakit, yuk minum, sembuh nanti kamu. Atau kadang ada orang ketika datang orang mau mencari ilmu sampai dipukul-pukul, nanti kamu akan pintar insya Allah. Jadi seolah-olah dia tuh tahu kalau ke depan ini akan jadi begini gitu. Ini nggak boleh. Nabi Khidir saja ketika ngasih argumen mengatakan saya diperintahkan oleh Allah. Artinya kalau orang yang nggak dapat wahyu jangan sok-sok gitu, merasa tahu apa yang akan terjadi di hari di saat-saat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan enggak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita persingkat beberapa poin lagi. Yang pertama, faidah yang lain yang bisa kita ambil adalah ifsadu ba'dil mali li islahi mu'dhamihi. Bolehnya untuk merusak sebagian harta ketika ada kemaslahatan yang lebih besar, Pak. Nabi Musa melubangi kapal kan alasannya adalah nanti di depan ada seorang raja yang suka ngambil kapal-kapal bagus. Kalau ada cacatnya nggak diambil tuh, maka dirusakin sama Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini pun jadi kaidah oleh sebagian para ulama ketika contoh, Pak, kasus operasi potong tangan, melukai, itu kan dalam rangka untuk menjaga keselamatan, itu diperbolehkan. Kan ada ya, kalau ini nggak diamputasi nanti akan terus menggerogoti tubuh, akhirnya bisa meninggal. Akhirnya diamputasi itu, Pak. Jadi itu bukan dianggap perbuatan mendolimi, tidak, tapi sesuatu yang sesuai dengan syariat karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Ihwanullah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ihwanullah, jawazu rukubil bahri kama fa'ala Musa wal amdu salihu. Di hadis itu ada pelajaran tentang kebolehan untuk naik kapal, Pak. Naik kapal hukumnya boleh. Karena Nabi Musa pun dengan Nabi Khidir melakukan perjalanan dengan menaiki kapal. Berikutnya kemudian masyru'iyatu hamlizad bis safari, anjuran untuk membawa bekal ketika melakukan sebuah perjalanan. Anjuran untuk membawa bekal ketika melakukan sebuah perjalanan. Ini penting juga. Berikutnya kemudian ihwanullah, masyru'iyatu talabil quti idza lam yakun fil baladi amakin mukhassasatin li bai'it ta'am. Tentang kebolehan, Pak, kalau kita safar, tinggal di safar, lalu kemudian kita nyampe di sebuah tempat dan di sana nggak ada tempat penjual makanan, maka boleh hukumnya datang ke penduduk lalu minta makanan, boleh. Sebagaimana Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika sampai ke sebuah perkampungan mereka minta untuk dijamu, Pak, walaupun permintaan mereka ditolak. Jadi kalau kemudian tiba-tiba ke rumah kita, Pak, ada orang yang ngetuk pintu lalu minta pertolongan karena mengaku dia sedang musafir, ya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, Pak. Dan kita pun dianjurkan untuk membantu orang-orang seperti ini. Ihwanullah rahimakumullah.
Berikutnya kemudian ikhwan fillah dikatakan selanjutnya mana sebentar, bekal dalam menuntut ilmu. Di antara bekal yang paling penting untuk menuntut ilmu adalah kesabaran. Saking pentingnya kesabaran ini, walafillah, kata para ulama, Allah menyebutkan kata sabar dalam kisah Musa dengan Khidir kurang lebih 7 kali, Pak. Kata sabar diungkap dalam kisah Khidir dengan Musa sebanyak kurang lebih 7 kali, walafillah. Menunjukkan betul-betul modal utama ketika mencari ilmu atau mengajarkan ilmu adalah as-sabru, walafillah, kesabaran. Kesabaran. Dan kesabaran tidak akan digapai kecuali dengan ilmu. Kata para ulama, saya ulangi ya, alhamdulillah, modal ilmu adalah sabar, tapi orang nggak bisa sabar tanpa ilmu, Pak. Jadi gimana? Harus berjalan berbarengan, alhamdulillah. Harus berjalan bersamaan. Bahkan kita menyampaikan pernyataan Nabi SAW, kata Nabi, seandainya Musa memiliki kesabaran yang lebih dari yang dimilikinya pada saat itu, mungkin Allah akan mengabarkan kepada kita kisah-kisah yang lebih indah dari 3 kisah ini, kata Nabi Muhammad SAW. Maka sabar betul-betul, Pak, dibutuhkan. Dan bukan cuma dalam proses belajar yang lama, Pak, tapi juga yang sedikit, yang seperti kita ini, yang satu cuma 1 jam, kadang setengah jam gitu. Itu betul-betul butuh sabar, ikhwanillah. Betul-betul butuh sabar. Apalagi kalau kemudian pas dengar Ustaz menjelaskan hal-hal yang kayaknya nggak penting-penting amat deh, atau mungkin nggak seru-seru amat gitu. Ikhwanillah, kadang kesabaran itu sudah kesabaran yang kita miliki makin hilang lah, intinya begitu. Padahal ini tidak dianjurkan. Ini kurang tepat, ikhwanillah. Kemudian berikutnya ada tambahan dari sebagian para ulama mengatakan bahwasanya di hadis tentang Musa dan Khidir ada kalanya, kata mereka, orang-orang yang menjadi tamu boleh memberikan kebaikan kepada orang yang ditamui, Pak. Kan biasanya yang kita ketahui orang tuan rumah menghormati tamu, kan begitu. Tuan rumah melayani tamu, Pak. Tuan rumah memberikan kebaikan kepada para tamu, tapi boleh, alhamdulillah, tamu juga memberikan kebaikan kepada tuan rumah. Kasusnya adalah Nabi Khidir alaihissalam ketika singgah di sebuah daerah, beliau memperbaiki salah satu rumah yang ada pada daerah tersebut. Ini kan sebuah kebaikan, Pak. Ini sebuah kebaikan. Maka jangan mentang-mentang kita tamu, akhirnya kita merasa kita bisa berbuat seenaknya. Ini berikutnya kemudian ikhwanillah dikatakan berkenaan dengan ikhwanillah walatu ilmil bashari fi janibi ilmillahi ta'ala. Di hadis ini kita mengetahui ternyata kadar ilmu yang dimiliki oleh manusia sepintar apapun, Pak, kalau dibandingkan dengan ilmu Allah itu tidak ada membahasa ulama tesatai kuku-kuku na acan gitu. Ilmunya manusia walaupun detailnya berderet gitu, panjang, dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya. Mengutip perkataan Nabi Khidir alaihissalam ketika melihat seekor burung hinggap di kapal, kemudian burung tersebut mematuk air, Pak, atau meminum dengan paruhnya. Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya ilmu kamu dengan ilmuku dibandingkan dengan ilmu Allah, ini seperti air yang dipatuk oleh burung tersebut dan air yang ada pada lautan ini. Berarti sangat-sangat luas, sangat-sangat luas. Maka tidak boleh kemudian kita menyombongkan diri dengan ilmu yang kita miliki, walaupun kita merasa ilmu kita melebihi ilmu yang dimiliki sama orang lain. Karena bisa jadi juga ada ilmu yang Allah ajarkan kepada orang lain yang tidak Allah ajarkan kepada kita. Sebagai pernyataan Nabi Khidir alaihissalam, beliau mengatakan, wahai Musa, Allah mengajarkan kepada aku ilmu-ilmu yang tidak Allah ajarkan kepadamu, sebagaimana Allah mengajarkan kepadamu ilmu-ilmu yang tidak Allah ajarkan kepadaku. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kata sebagian para ulama,
Al-Kahfi ini Pak, kan nanti kita pernah menyampaikan ada sebagian ulama yang menghasankan tentang anjuran baca Al-Kahfi setiap malam Jumat. Walaupun sebagian ulama yang mendhaifkan hadis tersebut. Kenapa ada anjuran untuk membaca Al-Kahfi di malam Jumat? Kata sebagian para ulama adalah kita lihat hikmah yang ada dalam surat tersebut, ikhwanillah. Di dalam surat tersebut ada 4 kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kisah tentang Ashabul Kahfi, kemudian kisah tentang Nabi Khidir alaihi salam, kemudian kisah tentang Ashabul Jannah, dan kisah tentang Dzulqarnain. Yang setiap kisah ini punya keunikan masing-masing, Mbak. Tapi intinya adalah seorang manusia tidak boleh bersombong diri dengan 4 hal. Atau seorang manusia harus berhati-hati kalau dalam hidupnya akan mengalami 4 ujian, 4 cobaan. Pertama, cobaan berkenaan dengan agamanya, dengan akidahnya, sebagaimana yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Sampai mereka harus lari ke gua, lalu tinggal di gua sampai Allah tidurkan bertahun-tahun, Pak. Ini cobaan. Yang kedua, cobaan dalam berupa harta, ikhwanillah. Dari kisahnya Ashabul Jannah. Jadi ada sekelompok manusia diberikan harta oleh Allah tapi tidak bersyukur. Yang ketiga, ada ujian ilmu, Pak. Seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika ditanya siapakah orang yang paling pintar, beliau mengatakan, saya. Ini ujian. Dan yang keempat, ujian jabatan. Kisahnya Dzulqarnain. Nah, kalau sebagian para ulama, di dalam surat ini ada pelajaran tentang seorang manusia harus hati-hati dari 4 fitnah yang bakal dialaminya, baik semuanya ataupun salah satunya dalam kehidupannya. Fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah jabatan, sama fitnah agama. Ini barangkali beberapa poin berkenaan dengan faidah dari hadis tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.